Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Cahyani. Saya berasal dari kelas Hukum 2B. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Pidana, yaitu sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. Sebelum membahas tentang sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, ada baiknya kita mengetahui hukum positif apa yang diberlakukan pada saat sebelum kemerdekaan. Pada saat sebelum kemerdekaan, hukum yang berlaku sebagai hukum positif merupakan hukum pidana kolonial atau bisa dikatakan hukum dari bekas penjajahan. Selang kemerdekaan, bangsa Indonesia belum mampu mempersiapkan dan menyusun peraturan hukum pidana sendiri. Maka demikian, hukum pidana kolonial yang menjadi aturan pada saat itu. Selanjutnya, pada saat kemerdekaan Indonesia, atau lebih tepat 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, telah tersusun Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memiliki ketentuan berupa aturan peralihan. Ketentuan aturan peralihan tersebut terdapat pada pasal 2, yang secara substansinya Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi makna legal pertama terhadap peraturan lama, termasuk KUHP, yang masih dinyatakan berlaku sebelum diadakan yang baru. Makna legal yang terdapat pada substansi Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan objektivitas dari tindakan hukum yang dilakukan semata-mata demi kepentingan agar tidak terjadinya kekosongan hukum. Oleh karena itu, aturan peralihan ini dapat dikatakan sebagai tindakan hukum yang dilakukan untuk menghindari ketiadaan peraturan perundang-undangan atau bisa dikatakan sebagai kekosongan hukum. Dalam membangun sistem hukum pidana nasional yang bisa dilihat dari segi substansi tersebut, maka memerlukan wawasan dan kajian yang lebih matang. Hal itu dapat dikaji melalui aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang setidaknya menyatakan dua makna legal secara substantif. Yang pertama, peraturan yang ada masih langsung berlaku. Hal ini dapat dikatakan jika dihubungkan dengan peraturan hukum pidana, yaitu mengakui hak hidup KUHP. Pernyataan kedua dari makna legal tersebut, yaitu dinyatakan dapat berlaku selama belum ada peraturan yang baru, yang artinya peraturan yang lama berlaku bersifat sementara selama belum ada yang baru. Hal ini dapat dikatakan bahwa KUHP boleh berlaku sebelum ada KUHP yang baru. Dengan kata lain, memiliki hak hidup yang berlaku bersifat sementara. Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ini juga memberi pondasi awal terhadap pembaruan hukum di masa mendatang yang sesuai dengan semangat proklamasi sebagai bangsa yang merdeka. Meskipun tidak secara tegas dinyatakan sampai kapan berlakunya KUHP tersebut, bukan berarti membelakangi amanat proklamasi sebagai pijakan awal untuk segera mendobrak sistem hukum pidana kolonial menjadi sistem hukum pidana nasional yang didorong oleh semangat nasionalisme. Jiwa atau semangat nasionalisme tersebut ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 1 dan Pasal 2. Terbitnya Peraturan Presiden tersebut merupakan akibat dari adanya aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Presiden ini dengan tegas menyatakan pembatasan, berarti peraturan hukum pidana yang ada sebelum 17 Agustus 1945. Peraturan hukum pidana yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah peraturan yang berlaku pada masa pendudukan Jepang dan peraturan pidana yang dikeluarkan pemerintah Jepang pada saat itu. Secara substansif, Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 memberikan syarat terhadap keberlakuan peraturan yang ada termasuk KUHP.
Terhadap hal ini, dapat diajukan pertanyaan secara yuridis filosofis. Apakah setiap norma di dalam KUHP masih sesuai dengan nilai yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945? Begitu pula dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam menerapkan KUHP, apakah tetap memperhatikan nilai dasar Undang-Undang Dasar 1945? Sangat penting untuk diperhatikan bahwa Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi menjadi norma pertama yang dijiwai dengan semangat nasionalisme dan patriotisme, bahkan dapat dikatakan sebagai sumber hukum berdirinya Negara Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri tidak dapat dipisahkan, melainkan menyatu dalam jiwa atau semangat nasionalisme. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mampu menguraikan makna dari proklamasi yang menjadi tonggak awal berdirinya NKRI. Meskipun penegakan hukum pidana menggunakan KUHP, ada kewajiban hukum menurut makna legal dari Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945, di mana dalam kalimat asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang seperti dinyatakan pada makna legal tersebut merupakan syarat berlakunya peraturan yang ada, termasuk KUHP. Kalimat tidak bertentangan dapat digali maknanya dalam jiwa atau semangat nasionalisme pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan yang terjadi selanjutnya, pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang bertanggal pada 26 Februari 1946. Adapun pasal-pasal penting yang berhubungan dengan dasar peraturan hukum pidana tersebut adalah pasal 1, pasal 5, dan pasal 6. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut setidaknya mengandung dua hal penting atau dua makna legal, yaitu dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1945 dan Peraturan Hukum Pidana yang berlaku tanggal 8 Maret 1942. Kenapa hal tersebut bisa dikatakan menyimpang? Hal tersebut dapat dikatakan menyimpang karena dalam peraturan tersebut pada pokoknya ditentukan sebagai peraturan peralihan bahwa semua peraturan yang ada tetap berlaku kecuali bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, hukum pidana yang ada pada waktu itu ialah hukum pidana pemerintah bala tentara Jepang, yaitu Gusei Keizirei. Adapun peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1945 yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië tahun 1915. Segala perubahan terhadap WVSVNI yang dilakukan oleh Jepang setelah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak berlaku. Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang, atau pada tahun 1942 sampai 1945, yang juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap WVSVNI atau KUHP, misalnya dengan Stadblad 1945 nomor 135 atau ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana, ditambah ke dalam KUHP atau WVSVNI satu pasal baru, yaitu pasal 570. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakikatnya menimbulkan dua KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi, boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP atau peraturan hukum pidana.
Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini atau keadaan yang sangat kritis tersebut, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, di mana undang-undang itu menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 RI tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Segala perubahan yang diadakan pemerintah Belanda sesudah 8 Maret 1942 atau saat menyerahnya Hindia Belanda kepada Jepang dianggap tidak ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, jelas bahwa ada ukuran-ukuran pembatasan berlakunya peraturan hukum pidana tersebut, yaitu 1. Yang seluruhnya atau sebagian secara tidak dapat dijalankan. 2. Bertentangan dengan kedudukan RI sebagai negara merdeka. 3. Tidak mempunyai arti lagi. Menurut Umar Setno Adji, menyebutkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berfungsi untuk menguji apakah suatu perbuatan pidana mempunyai hak hidup atau tidak dalam negara Republik Indonesia. Dan menurut Muljatno, sewaktu menjelaskan 3 ukuran pembatas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menunjukkan pada penjelasan undang-undang tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, sebuah norma dalam KUHP dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kedudukan RI sebagai negara merdeka. Terdapat jiwa atau semangat nasionalisme yang harus digali, ialah lahir dari revolusi kemerdekaan RI. Dapat disimpulkan, dasar berlakunya KUHP di Indonesia tidak lepas dari makna legal yang ditetapkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yaitu Peraturan Hukum Pidana atau KUHP yang ada masih boleh berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan kedudukan negara RI yang merdeka. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya mengenai materi sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. Jika dalam penyampaian saya masih ada kurang atau ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.